Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 11. Bertemu lagi dengan saya, Oni Nurmala Yosyanti SPD, Guru SMKN Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada channel pembelajaran kita hari ini tentang menyusun teks prosedur di kadi ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Di sini diharapkan peserta didik mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan peserta didik mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Kita lihat struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3, 1 tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penegasan ulang. Kita bahas satu-satu. 1 tujuan yaitu akhir yang akan dicapai. 2 langkah-langkah yaitu cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. 3 penegasan ulang yaitu bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya yaitu kesimpulan, jawaban peserta didik yang menyesuaikan struktur pembentuk dari teks tersebut. Diingat-ingat, struktur teks prosedur ada 3. 1 tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penegasan ulang. Selanjutnya kita lihat sebuah contoh yang berjudul Kiat Menata Rambut Pendek pada buku paket halaman 18. Kita baca bersama-sama sebelum kita mencari struktur teks tersebut. Kiat menata rambut pendek. Gaya rambut bob pendek kini mulai disukai lagi. Meski terlihat sederhana, untuk gaya rambut seperti itu juga diperlukan perawatan yang benar. Ada beberapa langkah dan cara yang harus kamu lakukan untuk merawat rambut pendek dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Keringkan dengan handuk. Banyak orang yang mengeringkan rambut pendeknya dengan cara mengacak-acaknya dengan handuk agar air cepat meresap. Padahal cara ini bisa membuat rambut mudah patah. Keringkan rambut sambil dipijat perlahan. 2. Gunakan produk styling. Gunakan produk styling dan perawatan rambut seperti serum untuk menyehatkan akar rambut. Produk perawatan rambut yang alami akan membuat rambut kamu terlihat bersinar dan indah. Rambut juga tampak halus dan memberikan ekstra glow. Pastikan menggunakannya di batang rambut. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. Saat akan melakukan blow dry pada rambut pendek kamu, pastikan memulainya dari akar rambut. Gunakan sisir sikat bulat dan pengering rambut. Lalu arahkan hair dryer ke bagian akar. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar karena sikat yang lebih besar akan memberikan sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. 4. Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kembangkan dan blow dry rambut bagian depan untuk mendapatkan kesan bervolume. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Untuk mengungkapkan kembali struktur dari teks prosedur, bisa kita menggunakan tugas 1 teks prosedur yang kalian lihat di slide. Di situ ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang, dan simpulan. Kita bahas satu-satu, mulai dari tujuan, penjelasan. Dari kiat menata rambut adalah bagaimana kita supaya
menata rambut pendek dan bisa menjadi lebih bervolume atau terlihat terisi. B. Langkah-langkah penjelasannya. Ada 4 langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, keringkan dengan handuk. 2. Gunakan produk styling. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. 4. Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Kemudian penegasan ulang. Penjelasannya, pastikan menggunakannya di batang rambut. Dengan begitu, rambut kamu akan terlihat terisi penuh. Gunakan sisir dengan ukuran yang benar, karena sisir yang lebih besar akan membuat sedikit kurva ke gaya rambut bob kamu. Kalau kesimpulan biasanya adalah disesuaikan isinya dengan struktur pembentuk dari teks tersebut. Jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri. Kita ulang. Misalnya, kiat menata rambut pendek itu sangat sederhana. Kita bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan pada teks tersebut. Ada 4 langkah. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk evaluasi mengungkapkan teks prosedur, struktur teks prosedur, kami harap peserta didik bisa mencari contoh di majalah atau surat kabar yang ada di sekitarmu. Selanjutnya kita bahas yang kedua, mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur ada 5. 1. Kata kerja interaktif. 2. Pernyataan persuasif. 3. Kata teknis. 4. Konjungsi penjumlahan. 5. Deskripsi alat. Kita bahas satu-satu, mulai dari kata kerja interaktif, yaitu kata kerja yang mengandung unsur permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Kata kerja imperatif ini disebut juga kata kerja perintah. Biasanya digunakan pada teks prosedur atau teks iklan. Contohnya, kata pastikan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah, gunakanlah. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada teks tersebut yang berkenaan masalah komunikasi, masalah istilah-istilah berkaitan dengan hal-hal yang akan diceritakan dalam teks prosedur. Contohnya, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, produk styling, extra glow, blow dry, bervolume. 3. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Biasanya kata penghubung itu berkaitan dengan makna penambahan, seperti selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu. Yang keempat, menggunakan kata persuasif. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga adalah keharusannya. Singkatnya, akan lebih baik kita mampu menampilkan sikap yang antusiasi verbal maupun non-verbal. Atau contoh lainnya, ini wajar karena bersifat pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan, tidak menambah nilai kita di masa pewawancara. Contoh persuasif lainnya,
Pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuan dan tugas-tugas yang dilakukan. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambar-gambar terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Biasanya dalam langkah-langkah deskripsi alat, ada yang menggunakan 1 sendok makan, 1 sendok teh. Gunakan blender ini. Keringkan dari atas sampai ke bawah dengan menggunakan blow dry, produk styling, dan sebagainya. Jadi diingat-ingat, unsur kebahasan teks prosedur itu ada 5. 1. Kata kerja interaktif. 2. Kata teknis. 3. Pernyataan persuasif. 4. Konjungsi penjumlahan. 5. Deskripsi alat. Selanjutnya kita lihat tugas 2. Di situ ada 2 soal. Yang pertama, manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang menggunakan kata kerja imperatif? Kita ingat-ingat, kata kerja imperatif tadi adalah kata kerja perintah. Terus kemudian soal nomor 2, pilihlah salah satu topik di bawah ini yang menggunakan kata kerja imperatif berkaitan dengan salah satu topik. Di situ ada topik, kemudian langkah-langkahnya, dan sumber. Sumber ini bisa kalian cari di internet, majalah, atau surat kabar. Terima kasih untuk peserta didik yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.